Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dan berjumpa kembali dalam pembelajaran terkait dengan menebarkan ajaran agama Islam dengan santun dan damai melalui dakwah, khutbah, dan tabligh. Nah, pada pertemuan ini alhamdulillah kita menginjak pada pertemuan yang kedua dengan materi pendalaman dari materi sebelumnya, yaitu pada pertemuan pertama. Baik adik-adik sekalian, untuk keberkahan kita dalam pembelajaran ini, mari kita awali pertemuan ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang telah kita pelajari bersama di awal pada pertemuan pertama, bahwa yang namanya khutbah itu diambil dari bahasa Arab khotoba yakhtubu khutbatan, yang artinya adalah suatu pembicaraan atau suatu perkara besar yang memang diperbincangkan. Sedangkan dalam arti menurut istilah, tiada lain adalah memberi peringatan, pembelajaran, atau nasihat dalam kegiatan amaliyah ibadah. Adik-adik sekalian, perihal materi khutbah ini, yang paling mendasar dan yang paling pokok yang harus kita ketahui bersama adalah tentang khutbah Jumat, di mana khutbah ini dilaksanakan di hari Jumat pada waktu zuhur sebagai pengganti sholat zuhur yang 4 rakaat, 2 rakaat dalam khutbah, kemudian 2 rakaat lagi yaitu dalam sholat Jumat. Nah, tentang khutbah Jumat ini erat kaitannya dengan pelaksanaan sholat Jumat, sehingga dalam fikih diatur sebelum adanya pelaksanaan khutbah, tentu kita harus mengetahui tentang bagaimana tata cara atau ketentuan-ketentuan lain tentang sholat Jumat. Nah, di antara yang harus kita pahami di sini adalah tentang syarat sah sholat Jumat tersebut. Yang pertama, dilaksanakan dalam pemukiman. Yang kedua, dilaksanakan dalam waktu zuhur. Kemudian yang ketiga, minimal mereka yang memang melaksanakannya itu adalah 40 orang yang memang wajib untuk melaksanakan ibadah sholat. Kemudian yang keempat, di antara satu daerah terdapat satu kampung, memang ketika pelaksanaan sholat Jumat diutamakan untuk satu masjid saja, yaitu di Masjid Jami. Namun tentang hal ini tentu ada ikhtilaf ulama, perbedaan pendapat. Namun ternyata yang paling masyhur adalah di antara sahnya Jumat tersebut tidak didahului Jumat atau pelaksanaan sholat Jumat antara dua masjid atau dengan satu masjid dengan masjid yang lainnya. Kemudian yang terakhir, salah satu syarat sahnya sholat Jumat adalah diawali dengan 2 khutbah sebelum pelaksanaan ibadah sholat Jumat. Yang mesti kita ketahui adalah tentang fikih dalam pelaksanaan khutbah Jumat. Di antaranya adalah syarat khatib. Khatib itu adalah seorang yang memang menyampaikan khutbah ya. Yang pertama, beliau beragama Islam, baligh dan berakal. Kemudian yang kedua, mengetahui syarat rukun dan sunnah khutbah dalam pelaksanaannya. Yang ketiga, suci dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil ya. Yang keempat, tartil dan fasih dalam pembacaan ayat suci Al-Quran ataupun hadis, juga dalam penyampaian materi khutbah Jumat. Yang berikutnya, memiliki akhlak yang baik di masyarakat. Tidak ada celah, tidak ada hal-hal lain terkait dengan hal-hal yang sifatnya akhlak mazmumah. Kemudian berikutnya, seorang khatib harus punya suara yang lantang sehingga jelas dengar oleh makmum. Kemudian yang terakhir, seorang khatib harus pula berpenampilan rapih dan sopan disesuaikan dengan keadaan. Berikutnya yang harus kita pahami adalah syarat-syarat dari 2 khutbah. Yang pertama, khutbah salat Jumat dilaksanakan sudah masuk waktu zuhur. Kemudian yang kedua, khutbah dilakukan dengan berdiri, itu bagi orang yang mampu, namun mengkondisikan untuk orang yang memang secara fisik mungkin ada keterbatasan. Yang ketiga, duduk sebentar di antara 2 khutbah. Yang keempat, suara khatib saat berkhutbah harus terdengar oleh seluruh jamaahnya. Kemudian yang terakhir, tartib. Tartib di sini secara syarat atau secara rukun mendahulukan apa yang harus dahulukan dan mengakhirkan apa yang harus diakhirkan. Rukun khutbah Jumat, yang pertama mengucapkan kalimat hamdalah.
Kemudian yang kedua, membaca sholawat Nabi. Dalam riwayat lain ini dilengkapi dengan membaca 2 kalimat syahadat. Kemudian yang ketiga, membaca wasiat takwa, menyampaikan wasiat takwa. Yang keempat, membaca 1 atau lebih dari 1, bisa 2, bisa 3 ayat secara sempurna dari ayat Al-Quran yang akan disampaikan dalam materi khutbah. Kemudian yang terakhir adalah membaca doa untuk seluruh umat muslimin dan muslimat. Nah, adik-adik bisa dilihat di tayangan mana yang termasuk hamdalah, mana yang termasuk syahadat, mana yang termasuk salawat, wasiat takwa, ayat Al-Quran, serta doa untuk kaum muslimin wal muslimat. Materi selanjutnya yang memang mesti kita pahami bersama yaitu tentang tablik ya. Tablik sebagaimana yang sudah disampaikan ini juga sama berasal dari bahasa Arab balago yuballighu tabligon, yang artinya adalah menyampaikan atau memberitahukan pesan atau ceramah secara lisan dan perkataan. Nah, silahkan detailnya adik-adik bisa lihat dalam tayangan. Dalam pelaksanaan tabligh ini juga harus dipahami bahwa setiap orang itu memang dianjurkan untuk menyampaikan apa yang dia ketahui. Nah, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, balighu anni walau ayah, sampaikanlah daripadaku walaupun memang 1 ayat. Nah, oleh karena itu untuk kita pun sama, walaupun memang kita belum mumpuni secara keilmuan, tetapi apa yang memang sudah kita pahami itu bisa kita sampaikan. Kepada siapa? Yang pertama adalah kepada orang terdekat dengan kita. Bisa keluarga, bisa tetangga, sahabat, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, menyangkut tentang tata cara atau strategi, yaitu melakukan strategi yang beragam. Tentu mengajak orang yang beragam itu pasti membutuhkan strategi yang beragam pula. Jangan disamakan secara orang atau heterogenitas kita dalam kehidupan itu harus sama atau satu metode, tentu tidak ya, tetapi harus menggunakan metode yang beragam. Kemudian setelah itu dalam kaitannya dengan penyampaian atau tabligh ini kita harus berkolaborasi. Mungkin kita membutuhkan teman orang lain yang memang bisa melengkapi dari metode, dari tata cara ataupun secara keilmuan, sehingga kita bisa berkolaborasi dengan orang lain. Ada sekalian, orang yang menyampaikan tabligh itu diistilahkan dengan mubalik ya. Ini isim fa'il dari kalimat balago. Ini mubalik itu adalah orang yang melakukan tabligh tersebut. Nah, profil orang tersebut idealnya yang pertama haruslah seorang yang memang punya kepribadian syamil dan kapah. Nah, adik-adik bisa baca terkait dengan syamil dan kapah pada tayangan di samping ini ya. Kemudian yang kedua, seorang yang memang punya kepribadian yang damai, santun untuk semua. Ini juga ada penjelasannya, silahkan bisa dibaca dan dipahami. Kemudian yang ketiga, mempunyai suatu hal yang memang kebijakan atau beradab yang modern gitu. Nah, ini juga sama, adik-adik bisa membacanya. Berikutnya adik-adik sekalian, kaitan dengan tabligh yang ada di benak kita, tabligh itu adalah suatu acara atau momentum yang sangat besar. Dan ini terjadi pada momen-momen atau hari-hari tertentu, seperti peringatan Hari Besar Islam, atau ada momen-momen tertentu yang dijadikan secara sakral, kemudian dilaksanakan acara tabligh. Sehingga sudah lumrah di kalangan umum, di kalangan masyarakat, mengenal dengan istilah tabligh akbar. Nah, karena memang acara ini melibatkan orang banyak, sehingga dalam pelaksanaannya tentu tidak boleh sembarangan. Tentu yang pertama yang harus dipersiapkan adalah tahap persiapan yang matang. Nah, tahap persiapan yang matang seperti apa? Di antaranya silahkan bisa dibaca, dipahami dari tayangan ini. Kemudian yang kedua, setelah tahap persiapan menuju ke tahap pelaksanaan. Nah, ini juga sama, silahkan bisa dibaca, bisa dipahami tentang penjelasan tahap pelaksanaan ini. Kemudian yang terakhir itu tahap konsolidasi. Yang terkait dengan pembahasan materi kita, yaitu tentang dakwah, khutbah, dan tabligh telah selesai di pertemuan kedua. Insya Allah kita akan berlanjut ke pertemuan ketiga. Nah, untuk itu mari kita sama-sama mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai bertemu kembali. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.